Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat penuh semangat berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Rabu 20 September 2023. Pesta wajib Santo Andreas Kim Taigon, Imam, dan Santo Paulus Chong Hasan dan kawan-kawan martir Korea. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 31 sampai 35. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kalian menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis.' Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang dan ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, kalian berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kalian berkata, 'Lihat, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara terkasih, gambaran situasi kondisi dunia kiranya hampir sama. Mungkin hanya bentuknya, kemasannya lain. Dan sungguh ini juga terjadi di zaman Tuhan Yesus, di mana Tuhan sungguh mengkritik pribadi-pribadi yang hanya mementingkan diri sendiri. Dan semoga kita dimampukan untuk menjadi pribadi yang berpikir untuk kepentingan sesama, kepentingan masyarakat, gereja, dan negara. Yang pertama, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis." Sungguh, tidak sedikit orang itu yang menjalani hidup dengan cuek, tidak peduli dengan apa yang terjadi dalam kehidupannya, sekitarnya. Semoga kita mau melihat hidup kita, jangan sampai kita menjadi pribadi yang cuek bebek, tidak peduli. Karena apa? Karena nanti kita juga akan menerima buahnya ketika kita menjadi pribadi yang cuek, tidak peduli, tidak mau tahu. Kita ketika nanti membutuhkan pertolongan, bantuan, hati-hati. Orang juga akan cuek, tidak peduli dengan hidup kita. Karena sungguh apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai, yang kita terima. Yang kedua, sungguh di sini digambarkan ketika Yohanes datang, tidak makan, tidak minum, dikatakan ia kerasukan setan. Ketika Anak Manusia datang, makan minum, dikatakan ia seorang pelahap peminum, sahabat pemungut cukai. Inilah kondisi zaman, di mana sungguh tidak sedikit juga orang yang suka dan pintar komentar. Bahkan apa-apa dikomentari. Padahal dia tidak paham, tidak mengerti yang sebenarnya. Yang penting komentar dulu. Ini sungguh terjadi. Dan semoga kita mau melihat hidup kita. Semoga jangan sampai kita menjadi pribadi yang hanya pintar dan suka komentar. Dan tidak melakukan banyak hal. Yang ketiga, sungguh dengan itu semua menjadi kenyataan, tidak sedikit orang yang manut carpe diem, tidak mau melihat kepentingan orang lain, tidak mau melihat nilai-nilai kehidupan, keutamaan hidup ini. Dia hanya menuruti kehendak sendiri,
apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan, hanya seturut dirinya sendiri. Dan yang paling lebih ngeri lagi, ditambah dengan merasa paling benar, sehingga mudah merendahkan, mengesampingkan orang, tidak menghormati, tidak menghargai orang. Nah, semoga kita dimampukan untuk melihat diri kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh hikmat, dan kita akan menerima kelimpahan berkat di mana kita sungguh mau menjadi pribadi yang seperti dikehendaki Tuhan, bukan seperti yang kita kehendaki saja, sehingga sungguh kita mengalami kelimpahan rahmat-Nya. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat penuh semangat berkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.